Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siswa kelas 7, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran IPS kelas 7 tentang kegiatan ekonomi. Jangan lupa, sebelum kita lanjutkan ke materi, marilah kita baca doa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk materi hari ini, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah terbagi dari 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang dan jasa. Faktor-faktor produksi ada 4 squad, yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bahan-bahan yang ditemukan alam dan dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sebagai faktor produksi, sumber daya alam digunakan sebagai bahan baku. Contohnya, ada tanah atau lahan, ada hutan dan air. Dua, tenaga kerja. Tanah atau lahan yang dimiliki oleh produsen tentu tidak bisa mengolah diri sendiri. Yang squad. Faktor yang kedua, ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini bertugas mengolah lahan atau tanah. Jadi, produk atau barang yang kita digunakan bisa dihasilkan. Contoh, tenaga kerja terdidik dihasilkan melalui pendidikan non formal. Contohnya, dokter, arsitek, guru. Tenaga kerja terlatih dihasilkan melalui latihan, baik oleh orang lain atau belajar sendiri. Contohnya, montir, tukang cukur rambut, dan supir. Tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Contohnya, keahliannya dapat dilakukan semua orang. Tidak perlu pendidikan formal atau pelatihan. Contohnya, tukang angkut sampah, tukang parkir, dan tukang angkut barang di pelabuhan. 3. Modal. Modal, kamu pasti sering dengar kata modal kan? Modal tidak hanya berupa uang squad, tapi bisa juga berupa mesin dan bahan mentah yang digunakan untuk proses produksi. Gedung untuk perkantoran juga bisa disebut modal. 4. Kewirausahaan. Terakhir, ada kewirausahaan yang artinya kemampuan untuk menjalankan perusahaan agar berproduksi secara efisien dan menguntungkan dengan cara menyatukan faktor-faktor produksi. Jadi, di antara 3 faktor produksi, di atas harus ada yang mengatur squad supaya proses produksi berjalan dengan baik dan sesuai rencana.
Jenis-jenis distribusi. Contohnya, pedagang besar membeli dari pedagang besar dan menjual langsung ke konsumen secara eceran. Contoh, pedagang asongan, pedagang kaki lima, minimarket. Pedagang besar membeli dalam jumlah besar dan langsung dari pabrik, lalu menjual ke pedagang kecil atau retail. Contoh, grosir, eksportir, dan importir. Pedagang besar hanya mempertemukan penjual dan pembeli, tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diperantarakan. Perantara ada 3 jenis, yaitu agen, komisioner, dan makelar atau broker atau pialang. Ada distribusi langsung atau tanpa perantara. Misalnya, rumah makan tempat kamu makan tadi, pemilik rumah makan bisa jadi produsen dan distributor, sekaligus karena mereka langsung menjual makanannya kepada kamu tanpa perlu perantara. Ada juga distribusi semi langsung dan distribusi tidak langsung. Dalam prakteknya, konsumen dapat berupa pihak perseorangan maupun suatu kelompok. Tujuannya pun bervariasi tergantung kebutuhan masing-masing pelaku konsumsi. Contohnya, sebagai ibu rumah tangga untuk kebutuhan rumah tangganya habis, contohnya sayur mayur, bahan-bahan yang lainnya untuk kebutuhan konsumsi setiap harinya, stoknya telah habis, maka seorang ibu akan berbelanja ke supermarket, ke pasar, atau ke warung. Ciri-ciri kegiatan konsumsi: aktivitas membeli, menggunakan, hingga menghabiskan segala jenis barang dan jasa disebut sebagai suatu kegiatan konsumsi jika memenuhi sebagai berikut. 1. Dilakukan secara langsung dengan tujuan memuaskan keinginan atau memenuhi kebutuhan saat ini. 2. Barang yang dibeli atau jasa yang digunakan memberikan nilai manfaat bagi pihak yang melakukan kegiatan ini. 3. Cepat atau lambat, nilai kegunaan barang dan jasa yang dikonsumsi akan berkurang atau habis. 4. Barang dan jasa yang dikonsumsi selalu memiliki biaya transaksi dan harus dibayar melalui pembelian. Faktor yang mempengaruhi konsumsi: 1. Tingkat pendapatan. 2. Tingkat harga. 3. Sikap dan gaya hidup. 4. Adat istiadat. 5. Model barang. 6. Kegiatan berkompetisi dengan konsumen lain. 7. Selera konsumen. Sampai di sini dulu materi tentang kegiatan ekonomi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.